Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata pagi ini. Dan pendengar, di pagi ini kami kembali hadir dengan informasi aktual ya terkait dengan wawancara pagi terkait dengan jelang Pilkada 2024 yang memang 2 hari lagi ya kita akan memilih siapa yang akan kita pilih di Pilkada 2024 pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati. Nah di pagi ini pendengar kita akan wawancara terkait dengan bagaimana KPU Kabupaten Manggarai Barat lakukan sosialisasi pada TPS rawan politik uang. Bersama dengan kita di pagi ini Kakak Ferdiano Sutarto Parman selaku Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dan untuk mengulas seperti apa nanti pengawasan yang dilakukan oleh KPU Manggarai Barat, kita sudah bersama dengan Kakak Ano. Selamat pagi Kakak Ano. Selamat pagi RRND. Baik, terima kasih dan salam sehat selalu dari ND ke Manggarai Barat. Terima kasih, puji Tuhan. Iya. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Baik, Kak Ano, seperti yang kita ketahui pastinya Pilkada 2024 sebentar lagi kita laksanakan dan tentunya juga KPU dan juga instansi-instansi terkait sudah melakukan kerja keras dan apa yang dilakukan tentunya untuk menyukseskan Pilkada nanti. Nah, seperti topik kita di pagi ini Kakak Ano, kita akan membahas bagaimana KPU ya lakukan sosialisasi pada TPS yang memang rawan politik uang yang dilakukan oleh KPU Manggarai Barat. Nah, seperti apa yang dilakukan sejauh ini nih Kakak Pak Ano di KPU Manggarai Barat? Terima kasih RRIND. Dapat kami sampaikan bahwa beberapa hari sebelumnya KPU Kabupaten Manggarai Barat telah menerima informasi potensi kerawanan yang dirilis oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Iya. Terhadap rilis tersebut, kami kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kemudian potensi itu dapat dicegah. Yang pertama, kami terus melakukan penguatan struktur penyelenggara pemilihan, mulai dari tingkat KPU Kabupaten sampai dengan penyelenggara pemilihan di tingkat TPS. Dengan cara memberikan BIMTEK dan pelatihan agar kemudian penyelenggara kami memiliki kapasitas dan integritas dalam menyelenggarakan pemilihan ini. Nah, yang kedua, kami juga terus melakukan sosialisasi kepada para pihak, terutama yang terlibat langsung dalam pemilihan ini, agar kemudian kita sama-sama mendukung ekosistem pemilihan yang berintegritas. Nah, dalam hal ini, terutama kepada pasangan calon, para pendukungnya masing-masing, partai politik pengusul, kami sampaikan, kami ajak untuk kemudian bersama-sama mendukung ekosistem pemilihan jujur. Karena kami percaya kalaupun KPU terus melakukan sosialisasi sementara tidak ada dukungan dari peserta pemilihan dan pemilih pada saat yang sama, maka ajakan tersebut tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan bahwa peserta pemilihan dan pemilih itu sendiri kami ajak untuk ikut serta dan memiliki komitmen untuk mendukung ekosistem pemilihan yang berintegritas dengan cara salah satunya menolak politik uang. Demikian. Iya. Baik. Iya, seperti yang kita ketahui juga ya Kak Ano dan juga selaku KPU bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk mengatasi praktik politik uang ini yang dilakukan di Manggarai Barat. Sejauh ini ada beberapa bentuk yang kami pilih dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu secara tatap muka maupun sosialisasi melalui media. Khusus menyangkut tatap muka, sejauh ini kami sudah bertemu dan melakukan sosialisasi kepada beberapa segmen pemilih, termasuk juga segmen pemilih pemula. Nah, berikutnya, untuk hal yang sama kami juga melakukan sosialisasi melalui media, terutama media sosial, karena kami percaya hari ini sebagian besar pemilih
itu sudah terkoneksi dengan media sosial, sehingga kami pandang media ini cukup efektif untuk menyampaikan pesan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan pemilih, terutama kami mengajak supaya kita mendukung pemilihan yang berintegritas. Hanya dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk melalui pemilihan ini akan berpihak dan amanah kepada rakyat dengan cara menolak politik uang. Demikian. Baik. Nah, selain dengan itu juga Pak Ano ya, ini berapa TPS yang dilaksanakan atau diselenggarakan dalam pilkada pemilu ini? Jumlah TPS yang kami tetapkan sebanyak 587 TPS tersebar di 169 desa kelurahan dan 12 kecamatan. Nah, 12 kecamatan dari 587 TPS itu ada yang tersebar di wilayah pesisir dan kepulauan, ada yang di pegunungan, ada juga yang melewati sungai-sungai besar. Dan untuk itu, terutama keperluan distribusi logistik, kami kemudian sudah putuskan bahwa hari ini H-2 menjelang hari H, yakni tanggal 25 November, KPU Kabupaten Manggarai Barat akan mendistribusikan logistik kepada seluruh TPS di Manggarai Barat melalui PPK dan PPS, kecuali untuk beberapa desa di dalam kota Labuan Bajo. Itu nanti akan kami distribusikan tanggal 26 pagi. Baik, kemarin. Karena memang jarak tempuh antara gudang logistik KPU dengan desa-desa tersebut cukup dekat, sehingga kami memutuskan untuk mendistribusikan desa-desa tersebut H-1 menjelang hari pemungutan suara. Oke, siap. Nah, selain dengan itu Pak Ano, kita ketahui juga TPS-TPS mana yang memang berapa TPS yang dikategorikan sebagai rawan politik uang seperti itu? Ya, melalui kesempatan ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Mungkin itu yang lebih pas menjelaskan itu adalah rekan-rekan Bawaslu. Tetapi sampai dengan saat ini saya sudah menerima rilis itu untuk kemudian di internal kami membuat strategi langkah-langkah yang diperlukan, terutama agar kemudian potensi itu tidak terjadi. Demikian. Iya, baik. Apa mungkin ada tantangan tersendiri dari KPU nih Pak Ano terkait dengan sosialisasi yang dilakukan? Ya, salah satu tantangannya terutama satu strategi sosialisasi tatap muka. Jujur sampai dengan saat ini KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak bisa menjangkau semua lapisan pemilih, terutama pemilih-pemilih yang memiliki akses yang cukup sulit. Itu karena memang di satu sisi agenda kami, teman-teman PPK juga cukup padat gitu. Lalu yang kedua, kami juga sudah menggunakan media sosial, lalu juga koran, lalu media-media online, media-media berita, untuk kami terus sampaikan pesan kepada pemilih. Hanya kemudian tantangannya masih ada begitu banyak pemilih di Manggarai Barat yang belum menggunakan Android, belum terhubung dengan media sosial. Itulah kemudian yang menjadi tantangan kami, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan kepada pemilih. Tetapi pada kesempatan ini kami cukup yakin dengan sosialisasi-sosialisasi yang kami lakukan, baik oleh teman kami, oleh teman-teman PPK dan PPS, minimal bahwa tanggal 27 November ini tahun 2024 semua pemilih tahu bahwa mereka harus ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur wakil gubernur NTT. Demikian. Baik. Ya, pastinya juga KPU melakukan sosialisasi ini dengan berbagai pihak ya, Pak Ano, baik Bawaslu, terus dan juga aparat-aparat keamanan seperti itu. Sudah tentu bahwa KPU selama ini sering sekali duduk bersama dengan para pihak terkait, di antaranya Bawaslu, Polres, TNI, dan para pihak lainnya yang bersama-sama dengan kami mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan ini.
Bahkan kemarin KPU Kabupaten Manggarai Barat mendatangi beberapa panti disabilitas untuk Iya. melakukan sosialisasi pemilihan, Mm-mm. lalu di hotel, penginapan, dan beberapa lembaga vertikal yang ada di Labuan Bajo untuk kemudian melakukan sosialisasi pemilihan tahun 2024. Nah, dari situ kemudian kami yakin bahwa partisipasi pemilih kali ini itu cukup tinggi Iya. dan mudah-mudahan mereka dapat menggunakan hak pilihnya di bilik suara secara bertanggung jawab. Mm-mm. Betul. Dan ini adalah sebuah kerjasama yang luar biasa ya Pak Ano. Ya, siap, betul bahwa para pihak, terutama Polres dan TNI yang mendukung kami dari aspek keamanan, sampai dengan hari ini mereka terus menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengamankan jalannya pemilihan tahun 2024 agar kemudian pelaksanaan pilkada kita ini berjalan lancar, tertib, dan damai. Betul sekali. Baik. Terkait dengan sosialisasi tadi nih Pak Ano, apakah memang sudah efektif ya, sudah melakukan evaluasi-evaluasi yang terkait dengan program sosialisasi untuk mencegah terjadinya politik uang seperti itu yang ada di TPS-TPS ya Pak Ano? Prinsipnya Mm-mm. kami tidak pernah puas untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak Iya. agar kemudian semua pemilih sadar bahwa dia punya hak untuk menentukan pilihannya di Mm-mm. bilik suara. Nah, oleh Iya. karena itu kami selalu berharap, kami selalu mengajak semua pihak untuk tidak kemudian dipengaruhi oleh siapapun, terutama dalam menentukan hak pilih. Karena Baik. menentukan hak pilih itu adalah bagian dari ciri khas kita sebagai pribadi yang merdeka. Mm-mm. Nah, untuk itu kami mengajak semua pihak, termasuk juga tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk kemudian bersama-sama dengan KPU menyuarakan ini kepada seluruh lapisan pemilih, agar kemudian pada tanggal 27 November mendatang, mereka kemudian datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di bilik suara itu secara bertanggung jawab, tanpa Iya. dipengaruhi oleh apapun termasuk uang. Terima kasih. Baik. Baik, apa harapan yang ingin disampaikan nih Pak Ano terkait dengan H-2 ya dalam Pilkada 2024 ini? Ya, mungkin sebelum ke situ, pagi ini jam 8 kami akan Ya, mengadakan apel pelepasan logistik baik. di halaman kantor KPU, Mm-mm. dan logistik ini akan kami distribusikan kepada ruas kecamatan. Di depan kantor sudah menunggu teman-teman PPK untuk mengikuti apel tersebut. Dan kami pastikan hari ini juga logistik kami akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Lalu yang kedua, harapan kami, Mm-mm. tentu yang pertama, ayo datang ke TPS pada tanggal 27, bawa KTP, bawa formulir model C pemberitahuan. Mm-mm. Yang kedua, kami mengajak gunakan hak pilih secara bertanggung jawab tanpa dipengaruhi oleh apapun termasuk uang ataupun janji-janji yang lain, karena apapun pilihan kita akan menentukan masa depan Manggarai Barat 5 tahun ke depan. Lalu yang ketiga sekaligus yang terakhir, kami mengajak semua pihak, terutama peserta pemilihan, untuk kemudian merayakan ini dengan baik. Mm-mm. Terus jaga perdamaian, meskipun kita berbeda pilihan, tetapi kita tetap satu dalam persaudaraan sebagai anak Manggarai Barat. Iya, Mungkin itu baik. saja harapan kami. Mantap dan luar biasa Pak Ano atas Oke. kerja kerja kerasnya selama ini. Terima kasih juga untuk kesempatannya sudah berbagi bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini Pak Ano. Terima kasih RRIND, jaya selalu di udara. Baik, Salam KPU melayani. siap. Terima kasih juga untuk KPU Manggarai Barat yang selalu setia dalam memberikan informasi kepada kami. Dan salam sukses juga untuk Pilkada nanti di Manggarai Barat. Semoga aman terkendali ya Pak Ano. Selamat pagi, Terima selamat kasih. beraktivitas Selamat kembali. pagi. Baik. Baik pendengar Pro 1 RRI ND, terima kasih atas perhatian Anda juga ya terkait dengan informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini, apa yang dilakukan oleh KPU dan dalam jelang pilkada yang dimana H-2 ya dilakukan pada hari Rabu besok. Tentunya kami masih punya
satu wawancara lagi ya pendengar terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam penerbitan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai bersama dengan Pak Fortunatus di pagi hari nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Florata pagi ini.